Eh, Hari ini gue mau ngomongin tentang servo nih, servo yang pas untuk drift, tapi harganya juga pas banget di kantong. Nih ya, gue kasih lihat. Nih, ini servo yang gue pakai selama ini. Kira-kira mungkin mulai tahun inilah gue pakai. Jadi servo ini memang dedicated untuk drift dan dia programmable. Kenapa gue bilang ini servo yang pas untuk drift dan harganya juga pas banget di kantong? Karena servo untuk drift dengan harga nggak sampai 900.000 itu murah banget lagi, bener-bener murah banget. Karena rata-rata pasti harganya tuh di atas 1 juta yang dedicated untuk drift dan programmable ya. Kita bukan ngomongin tentang servo yang biasa, apalagi yang high speed. Karena yang sekarang ini tuh udah banyak yang nggak pakai high speed, karena high speed itu pada saat kita pakai gyro. Kan drift sekarang kan RWD itu kan semuanya sekarang pakai gyro. Servo yang high speed itu ada kecenderungan dia biasanya godek tuh steeringnya. Nah ini bisa dilihat, ini kit gue yang gue pakai. Udah berapa untuk kit yang ini kebetulan juga kit dari Revdi juga, MC1, dan gue pakai untuk ini baru dipakai kemarin lah, sekali event aja. Tapi kalau untuk servonya sendiri itu udah ngelewatin berapa event ya, udah mungkin sama yang kemarin tuh udah 3 event dan memang nggak mengecewakan sama sekali ya, malah enak banget dipakai. Dia stabil banget dan dia memang cukup semuanya ngepas banget, semuanya benar-benar ngepas. Apa ya, jadi kita juga drivingnya juga ngerasa lebih nyaman, terus juga steeringnya nggak godek-godek, jadi nggak banyak nggak ada koreksi bisa dibilang kayak gitu. Nah cuman kalau ngomongin kit ini mungkin nanti di pembahasan berikutnya. Sebenarnya apa sih spek dari servo ini? Nah ini bisa gue bacain di sini ya. Untuk speknya sendiri, dia voltage-nya itu dari 4,8, servo untuk voltage kerjanya ya. Servo untuk kerjanya itu dari 4,8 sampai dengan 7,4 volt. Cuman gue lebih rekomen dia bekerja dengan BEC. BEC itu adalah arus yang keluar dari ESC untuk ke receiver, dan dia supply untuk servo, gyro, dan kalau memang ada lagi ada fan, ada segala macam yang lain. Itu di 6 volt. Kenapa di 6 volt? Karena apabila dia di 6 volt, servo itu dia nggak terlalu banyak listrik yang masuk, nggak terlalu banyak, jadi dia juga nggak terlalu panas gitu. Dan untuk torsinya sendiri itu udah cukup banget tuh, 18 kilo itu untuk drift itu udah cukup banget. Dan dia beratnya tuh nggak nyampe 50 gram itu. Dan dia bahannya itu untuk bodinya sendiri, saya lihat di sini ini udah aluminium. Memang belakangnya masih plastik, tapi udah ada optionnya untuk yang aluminium kayak gitu. Jadi ya untuk drifter pemula ataupun yang pro, gue cukup rekomen untuk servo ini, karena dia sebenarnya benefitnya dia adalah dia programmable, dan di dalamnya ini kita bisa setup itu dari mulai speednya, dari mulai ada boostnya malahan, terus juga ada torsinya. Nah untuk torsi dan segala macamnya dia defaultnya aja sebenarnya udah enak, tapi tetap bisa kita adjust lagi dengan kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan kita kan macam-macam ya, jadi maksudnya kalau untuk masing-masing driver itu beda-beda biasanya kebutuhannya. Ada yang senangnya cepat, ada yang senangnya nggak terlalu cepat, ada yang biasa aja. Jadi ya servo ini cukup ngejawab, dan dengan harga yang segitu bisa programmable, itu udah ngejawab banget sih. Karena bener-bener harganya ya harganya murah, tapi bukan barang murahan sih ini benar-benar bukan barang murahan, karena memang it works. Dan kemarin ini bisa dilihat di beberapa event itu lumayan loh, banyak yang podium pakai servonya pakai ini. Dan mereka bilang servo ini tuh ya benar-benar pas, seperti kayak gue bilang, dengan servo yang pas untuk drift dengan harga yang pas banget di kantong. Nggak, istilahnya di zaman begini kita mau cari barang-barang untuk drift ya kan, memang sih ada beberapa item yang mahal, tapi kalau misalnya kita bisa ngirit di satu servo ini kan lumayan kayak gitu. Oke, di servo ini juga ada yang namanya setup itu deadband.
deadband itu apa sih? Jadi seberapa jauh sih kita mau bikin dia kosong dulu, karena nggak bisa dipungkirin pada saat, terutama buat event sendiri itu, pada saat kita ada di driver stand itu yang namanya tangan gemeteran itu tuh udah satu hal yang biasa dan lumrah. Kecuali lu udah pro banget, udah yang tangannya udah bisa anteng aja diem aja, tapi kalau kayaknya juga jarang ya yang bisa sampai istilahnya kita nggak demam panggung, nggak deg-degan. Apalagi kan kita lawan kita tuh sebenarnya di drift itu bukan orang yang di sebelah kita yang main bareng sama kita, tapi lawan kita adalah juri. Dan pada saat kita bermain, kita balap dan dinilai sama juri, itu akan bikin lumayan deg-degan, dan biasanya itu nanti efeknya ke tangan gemeteran. Nah kalau misal tangan gemeteran itu gimana? Di sini bisa dikurangin deadbandnya, bisa ditambahin deadbandnya, sorry. Jadi biarpun tangan kita gemeteran, dia nggak akan langsung berefek ke roda. Jadi nggak akan langsung berefek ke sini nih, dia nggak akan gini-gini, nggak akan goyang-goyang gini lah, kayak gitu. Mungkin itu aja ya untuk yang servo ini gue jelasin. Nanti untuk yang nextnya gue akan bahas lebih banyak lagi tentang produk-produk, apakah itu dari RFD atau dari produk-produk lain. Mungkin gue juga akan ngebahas tentang pelek. Apa sih pelek high traction itu atau super high traction itu, bedanya apa sih sama pelek standar? Ditunggu aja nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Ada yang lupa. Jadi tadi kan gue udah bilang jangan lupa subscribe, tapi lu juga jangan lupa like, komen lu gue tunggu. Dan sama juga kan di sebelah kanan itu ada yang tombol bell, itu juga lo pencet, jadi lu bakalan tahu tuh kapan gue ada video-video baru, produk apa lagi yang akan gue bahas, kayak gitu. Dan gue juga open banget, lu komen lu mau minta produk apa yang gue bahas gitu. Nah nanti setelah ini lo tonton deh, ada potongan video gue pada saat gue lagi run di event kemarin dengan servo RFD ini. Nah mungkin di situ lo bisa lihat kenapa sih gue seneng banget sama servo ini. Itu aja guys. Oke, tunggu servo kan jadinya. Tunggu video-video gue berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. 3, 2, 1, bermain. Ini dia presiden seperti rekan-rekan sekalian. Pengalaman berkaitan untuk bisa mengikuti saja ataupun mengikuti bersama SMBK. Budaya mencari mimik yang terbaik dari Yamaha kali ini. Iya. Oke, nice. Agak sedikit berhati-hati dari kedua belah pihak di kita peserta kali ini, ada di sekalian. Ini